Salam sejahtera untuk seluruh saudara dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita bersyukur masih boleh beribadah bersama. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari bacaan gerakan membaca Alkitab yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat yang keempat. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami juga dimampukan mengerti akan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah Engkau menolong kami di dalam keseluruhan ibadah, khususnya di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Roh Kudus menolong hamba-Mu, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, tema yang diberikan yaitu rahasia keluarga bahagia. Diambil dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 6 ayat yang keempat. Kita akan membaca dari Efesus 6 ayat 2 sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa kebahagiaan itu karena kita melakukan perintah Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang mahasiswi, dia setelah pulang dari pelayanan weekend bersama dengan rombongan melintasi rel kereta. Dan di pinggir rel kereta ada sepasang suami istri, sang bapak sedang sakit, dan dikerokin oleh sang istri sambil mereka bercanda. Lalu sang mahasiswi yang melihat itu dia berkomentar, wah betapa bahagianya keluarga itu. Saudara-saudara, bahagia seperti apakah yang dimaksud? Alkitab memberitahu kepada kita tentang arti kata bahagia. Di dalam bahasa Indonesia, bahagia itu seringkali dihubungkan dengan perasaan yang menyenangkan. Tetapi di dalam Alkitab, kita akan melihat apa itu arti kata bahagia. Ada dua macam kata bahagia yang dipakai di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Lalu Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, Mazmur 128 dan Matius pasal 5 ini menggunakan kata yang berbeda, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, tetapi pengertiannya sama. Sedangkan Yesaya pasal 3 ayat 10, ini sama artinya dengan Efesus 6 ayat yang ketiga tadi. Saudara, mari kita lihat. Di dalam Mazmur 128 ayat 1 dipakai kata Eser. Di dalam Matius 5 ayat 3 dipakai kata Makarios. Artinya sama, yaitu diberkati. Sedangkan makna yang lain dari kata bahagia, yaitu di dalam Yesaya pasal 3 ayat 10 dan Efesus 6 ayat yang ketiga. Di dalam Efesus 6 ayat yang ketiga yang tadi kita baca, itu bahasa Yunaninya yaitu eu, yang artinya baik sekali perbuatanmu atau berbuat baik, menolong. Sedangkan di dalam Yesaya bisa diterjemahkan selain baik sekali, itu menyenangkan. Nah, saudara-saudara, dua macam kata bahagia inilah
yang ada di dalam Alkitab yang kita mau pelajari bersama. Yang pertama, macam yang pertama yaitu diberkati. Dan macam yang kedua yaitu satu perbuatan baik yang menyenangkan, menolong, kalau boleh disimpulkan menjadi saluran berkat. Bahagia yang pertama diberkati dan bahagia yang kedua menjadi saluran berkat. Sebetulnya seluruh Alkitab kita juga memiliki satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Bagaimana Allah yang Maha Kasih itu menyelamatkan dan menebus manusia berdosa, umat pilihan Allah. Ini adalah satu berkat yang terbesar. Anugerah pengampunan dosa melalui karya Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Itulah yang membuat seseorang yang menerimanya berbahagia. Inilah bahagia yang pertama, yaitu diberkati. Dan bagian yang kedua di dalam Alkitab, yaitu bagaimana umat yang sudah ditebus bisa hidup serupa Kristus, sesuai karakter Kristus. Saudara-saudara, kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dikaruniai buah Roh Kudus untuk bisa mentaati perintah Tuhan. Nah, pada waktu kita mentaati perintah Tuhan inilah kita berbahagia. Saudara, di dalam surat Efesus sendiri juga terdiri dari dua bagian. Pasal 1 sampai pasal 3 berisi ajaran tentang bagaimana penebusan umat pilihan Allah. Dan bagian kedua yaitu pasal 4 sampai pasal 6. Praktika bagaimana umat yang sudah ditebus itu hidup di dalam hidup baru. Nah, saudara, inilah sebetulnya gambaran tentang surat Efesus. Ada dua bahagia juga. Bahagia yang pertama dan bahagia yang kedua. Bahkan di dalam satu ayat, yaitu di dalam Efesus 2 ayat 10, terkandung dua hal ini juga. Kalau kita baca, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, ketika seseorang diciptakan dalam Kristus Yesus, itu berarti dilahirkan kembali, ini adalah berkat terbesar. Kita diberkati, diberikan anugerah pengampunan. Inilah bahagia yang macam yang pertama. Tetapi bukan hanya itu, dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yaitu supaya kita yang sudah dilahirkan kembali melakukan perintah Tuhan. Yaitu pekerjaan baik yang dikehendaki oleh Allah. Dan kalau kita melakukannya, itu kita berbahagia. Itulah macam yang kedua. Efesus pasal 6 ayat yang ketiga, itu berkaitan dengan berbahagia macam yang kedua. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengalami kebahagiaan macam yang kedua ini? Kalau kita belum pernah mengalami kebahagiaan macam yang pertama. Saudara-saudara, oleh sebab itu, dua macam kebahagiaan ini, yaitu ketika seseorang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, pada saat itulah kita berbahagia. Dan kita berbahagia apabila seluruh keluarga kita sudah diselamatkan. Itu menjadi satu kebahagiaan yang luar biasa. Keluarga kita bahagia kalau setiap individu, anggota keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Mengalami bahagia yang pertama. Tapi saudara-saudara, lebih berbahagia apabila anggota keluarga kita yang sudah percaya kepada Tuhan, itu melakukan perintah Tuhan. Sama seperti yang diperintahkan di dalam Efesus 6 ayat yang ketiga bagi anak-anak itu untuk bisa melakukan kebaikan. Kebaikan. Yaitu yang memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, inilah dua macam kebahagiaan yang boleh dialami oleh anggota keluarga kita. Saudara-saudara, di dalam perikop yang kita bahas pada hari ini, kita membandingkan dengan
bukan hanya Efesus tapi membandingkan dengan surat Kolose dan 1 Petrus. Maka kewajiban tentang istri, yaitu bahwa istri tunduk, taat, menghormati kepada suami di dalam Tuhan. Dengan tulus hati, dengan segenap hati, seperti kepada Tuhan. Yaitu berbuat baik kepada suami. Dalam segala sesuatu, seperti untuk Tuhan. Dan menaruh pengharapan kepada Allah untuk memenangkan suami. Saudara-saudara, istri yang sudah percaya kepada Tuhan, dia bisa mengalami atau perbuatan baik yang menyenangkan hati suaminya, memuliakan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana istri tunduk di dalam Tuhan. Tunduk kepada suami di dalam Tuhan. Matthew Henry mengatakan, ketika seorang istri tunduk, maka sesungguhnya dia sedang beribadah kepada Allah. Saudara-saudara, istri dikatakan harus tunduk, taat, menurut apa yang suami perintahkan. Sesuai dengan ajaran Kristus. Tapi saudara-saudara, jikalau istri memberontak, sama seperti Hawa yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Dia memberontak. Disitulah ketidaktundukan istri kepada suami di dalam Tuhan. Saudara-saudara, bukan hanya istri harus tunduk, tetapi juga suami harus mengasihi istri. Tidak boleh berlaku kasar, hidup bijaksana, menghormati akan istri. Supaya doa kita jangan terhalang. Dan ini adalah rahasia yang besar. Yaitu hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Hubungan suami dengan istri ini merupakan satu rahasia. Seperti hubungan Kristus dan jemaatnya. Saudara-saudara, kewajiban suami yaitu mengasihi. Dengan kasih agape. Kasih ilahi, kasih kudus, kasih yang menyucikan, kasih yang menghormati, kasih yang melindungi, saudara-saudara, dan kasih yang mencukupkan kebutuhan. Biarlah suami-suami boleh mengasihi istrinya, menghormati istrinya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, supaya doa suami tidak terhalang. Saudara-saudara, suami wajib mengasihi istri. Demikian juga kewajiban anak. Bagaimana anak-anak taat menghormati orang tua di dalam Tuhan supaya berbahagia. Dan anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal. Itulah yang indah dalam Tuhan. Saudara-saudara, kewajiban anak jelas dikatakan mentaati, menghormati orang tua. Dalam segala hal. Tetapi di dalam Tuhan. Itulah yang indah di dalam Tuhan. Supaya kamu berbahagia. Jikalau seorang anak memberontak kepada orang tuanya. Saudara-saudara, maka seorang anak ini hidupnya tidak akan pernah berbahagia. Surat Efesus ini ditujukan kepada jemaat di Efesus, kepada orang-orang percaya. Keluarga-keluarga yang sudah percaya. Tetapi saudara, lingkungan kota Efesus begitu buruk. Bagaimana masyarakat hidup di dalam kegelapan dosa. Dan masyarakat bahkan melegalkan satu perzinahan di dalam ritual ibadah mereka. Saudara-saudara, ini adalah satu dosa yang luar biasa. Dan pengaruhnya besar kepada suami, kepada istri, dan kepada anak-anak. Itulah sebabnya nasihat ini perlu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Supaya kewajiban demi kewajiban boleh dijalankan. Perintah Tuhan harus dilaksanakan. Baik kepada suami, kepada istri, dan kepada anak.
Bukan hanya itu, kepada bapak-bapak juga dikatakan, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kalau sudah sakit hati, menjadi tawar. Tidak ada satu perasaan lagi dengan orang tuanya. Tetapi dikatakan, didiklah dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dunia sudah mengajarkan kepada mereka tentang kebobrokan, tentang kejahatan, tentang dosa. Tetapi di dalam keluarga, di dalam rumah, kita mengajarkan satu didikan, ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudara, kewajiban Bapa, jangan bangkitkan amarah dan jangan sakiti hati anak-anakmu. Supaya jangan mereka tawar hati, tetapi didiklah anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang anak yang menceritakan bagaimana dia membenci akan ayahnya. Karena ayahnya sudah menyakiti hati dia. Dia begitu marah kepada orang tuanya. Hatinya sudah tawar. Saudara-saudara, oleh karena orang tuanya pernah menginjak-injak dia. Anak ini mengalami KDRT di dalam rumah. Saudara-saudara, seharusnya bapak-bapak memiliki karakter Kristus. Bagaimana kita tetap mendoakan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dengan sabar. Kita terus doakan supaya satu saat anak-anak yang seperti itu, anak yang sudah memberontak melawan orang tua, hidup di dalam dosa, boleh kembali kepada Bapa di surga. Seperti anak yang hilang, pulang ke rumah bapaknya, bertobat, diperbarui hidupnya. Bahkan bisa menjadi anak-anak yang melakukan kebaikan. Saudara-saudara, biarlah keluarga kita boleh memiliki karakter Kristus. Meskipun kita sadar, tiap pribadi itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Tetapi apapun kepribadian yang kita miliki, ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus memberikan kepada kita buah Roh Kudus. Supaya kita bisa hidup, belajar, mengikuti karakter Kristus. Bahkan hidup menjadi serupa Kristus. Saudara-saudara, di dalam Efesus pasal 5 ayat 20-21. Ini sebetulnya merupakan dasar sebelum kita memasuki pembahasan Efesus 5 ayat 22 sampai seterusnya. Yaitu tentang kebahagiaan keluarga, ini juga didasarkan dari ayat ini. Ada dua hal yang sangat penting kalau keluarga kita mau bahagia. Yaitu kita mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur atas kondisi, keadaan, pasangan kita, anak-anak kita, seisi rumah kita. Kita harus mensyukurinya. Yang kedua, rendahkan diri satu terhadap yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, ini penting. Jikalau kita menganggap orang lain rendah, diri kita lebih tinggi, maka kita tidak akan bisa mengalami kebahagiaan dalam keluarga itu. Kita harus saling merendahkan diri satu terhadap yang lain. Saudara-saudara, ada seorang keluarga, suami istri yang sudah mau angkat koper oleh karena perselisihan, pertengkaran. Tetapi kemudian dipertemukan kembali dan dinasehati. Mari kita belajar dari Kristus untuk memperdamaikan itu. Kristus sudah merendahkan diri untuk memperdamaikan kita orang berdosa dengan Tuhan, Allah Bapa. Saudara-saudara, merendahkan diri merupakan teladan Kristus sendiri. Itu begitu penting kita di dalam satu keluarga saling merendahkan diri kita,
satu terhadap yang lain. Sebagai orang tua kita tidak boleh menganggap bahwa anak-anak kita tidak lebih tahu dari kita. Tapi kenyataannya anak-anak kita lebih banyak tahu sekarang ini daripada kita. Kita harus belajar tentang teknologi dan yang lain. Saudara-saudara, mari kebahagiaan keluarga juga didasarkan atas ucapan syukur dan merendahkan diri. Saudara-saudara, ada satu kata yang sangat penting di dalam Efesus 5 ayat 32. Dikatakan rahasia ini besar, hubungan antara suami istri, suami sebagai kepala, istri sebagai anggota tubuhnya. Saudara-saudara, seperti Kristus sebagai kepala dan jemaat sebagai tubuhnya. Dan itulah rahasia yang besar itu. Hubungan Kristus dan jemaat. Nah, saudara-saudara, kata rahasia di sini sebetulnya di dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama ada sekitar 8 kata untuk kata rahasia. Dan di dalam Perjanjian Baru ada sekitar 5 kata dalam Perjanjian Baru untuk kata rahasia ini. Tapi di sini saya hanya mengambil dua kata yang antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru artinya sama. Antara Mazmur 44 dan Efesus pasal 5 ayat 32 itu sama artinya, yaitu tersembunyi. Mysterion itu rahasia atau tersembunyi. Atau di dalam 1 Timotius 3 ayat 16 disebutkan sebagai rahasia ibadah. Nah, saudara-saudara, di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru antara Ayub dan Filipi itu memiliki pengertian yang sama juga, yaitu bahwa sangat dalam untuk diketahui atau diselami. Rahasia itu begitu dalam untuk diselami. Nah, saudara-saudara, yang satu tersembunyi, itu dikaitkan dengan rahasia ibadah, tapi juga itu begitu dalamnya untuk bisa diketahui dan diselami. Saudara-saudara, rahasia keluarga bahagia. Kita tidak bisa mengerti sepenuhnya. Bukan karena materi kita berbahagia, bukan karena status sosial, status ekonomi kita berbahagia. Setiap orang bisa berbahagia, asalkan dia memiliki kelima hal ini. Mari kita periksa keluarga kita masing-masing, terutama diri kita. Apakah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Keluarga kita sudah percaya Tuhan Yesus. Yang kedua, apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan dalam firman-Nya? Apakah kita sudah mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan? Apakah kita saling mengasihi di dalam Tuhan? Saling merendahkan diri di dalam takut akan Tuhan? Saudara-saudara, mari jikalau istri belum tunduk kepada suami, suami belum mengasihi istri, di dalam segala keadaan apapun, nyatakanlah itu. Bahkan mintalah kekuatan kepada Tuhan. Kalau pasangan kita belum percaya, bagaimana kita bisa tunduk? Begitu sulit. Tapi ada satu kesaksian yang sangat menarik. Ada seorang ibu yang satu saat sakit. Ibu ini sebetulnya ingin beribadah, ingin ke gereja. Sudah lama, tapi seumur hidupnya dia dilarang oleh suaminya untuk beribadah ke gereja. Satu saat ibu ini sudah hampir meninggal. Dan ibu ini berkata kepada suaminya, bolehkah saya dibaptis? Permintaan dari sang istri ini akhirnya dikabulkan. Lalu memanggil seorang pendeta untuk baptis darurat. Dan firman Tuhan disampaikan. Bukan hanya istrinya yang percaya. Tapi ketika sang istri meninggal dan akan dikremasi, suaminya mendekati Bapak Pendeta dan berkata, Pak Pendeta, bolehkah saya dan anak-anak saya dibaptis? Karena
malam sebelum istri saya meninggal, kami berjanji di hadapan istri untuk mau dibaptis seluruh keluarga. Saudara-saudara, bukankah Rasul Petrus menasihatkan menundukkan diri dengan satu pengharapan kepada Tuhan, kepada Allah, untuk melakukan kebaikan kepada suami yang satu saat, kalau itu di dalam Tuhan, bisa memenangkan jiwa suami yang belum percaya. Saudara-saudara, apapun keadaan kita, apakah keluarga kita sudah berbahagia? Berbahagia menurut paradigma Alkitab. Dua macam bahagia tadi. Kalau saudara baru mengalami yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus, tapi belum pernah mentaati firman-Nya, belum pernah melakukan kebaikan, belum pernah menjadi saluran berkat, belum pernah menikmati bagaimana menyenangkan hati Allah dan menyenangkan orang lain. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Mari, supaya kita sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan yang sejati. Banyak orang melarikan diri untuk menikmati kebahagiaan. Itulah yang dialami oleh masyarakat di Efesus. Kebahagiaan semu dengan melakukan bermacam-macam dosa. Mungkin pasangan kita masih melakukannya. Mungkin anak-anak kita juga masih melakukannya. Mereka melakukan dosa, menikmati kebahagiaan semu. Bawalah kepada Tuhan, doakanlah mereka, injili, beritakan kabar baik itu, supaya mereka boleh mengalami keselamatan dari Tuhan, mengalami kebahagiaan yang sejati. Tetapi bukan hanya percaya, didik, ajarlah, dengarkanlah senantiasa firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan itu, kita bisa diingatkan untuk melakukan firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, maka keluarga kita berbahagia. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kalau pada saat ini ya Tuhan, kami boleh mengalami satu anugerah Tuhan. Kami boleh diselamatkan. Kami boleh mengalami kebahagiaan macam yang pertama. Dan kami terus menerus boleh mengalami diberkati oleh Tuhan melalui mendengar firman Tuhan. Tapi ajar kami Tuhan untuk melakukan kebaikan, melakukan itu dalam hidup sebagai orang percaya. Untuk boleh menjadi saluran berkat. Untuk boleh menyenangkan, menolong, boleh melakukan perintah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan, biar kami juga boleh mengalami kebahagiaan macam yang kedua, yang kami bagikan dan orang lain pun mengalami kebahagiaan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu yang sudah kami dengar, kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.